your new history. Sejarah baru Anda, sejarah baru Anda, saudara. Kenapa? Bukan hanya karena tahun baru, saudara. Semua orang kalau tahun baru dianjurkan dari anak-anak sekolah, mahasiswa, ya saudara, karyawan di bank, karyawan di perusahaan atau di institusi, ya, what's your resolution in this year, in this new year? Apa resolusimu? Ya, apa resolusimu? Apa harapanmu? Usahamu, kegiatanmu, penyelesaianmu, cita-citamu dalam tahun ini. Semua orang bertanya, setidaknya pada diri sendiri. Aku tahun kemarin belum dapat. Aku tahun kemarin gagal. Gimana ya tahun ini? Ya, saudara. Nah, semua orang mempunyai pikiran tentang sejarah 365 hari dalam tahun yang baru. Ya, itu lumrah semua orang yang masih normal pikirannya, punya pikiran yang normal juga. Itu sebab saya dan saudara harus tahu, apakah cukup pikirannya normal, nyadar tidak cukup. Saudara, kita membutuhkan tangan kuasa Allah dalam hidup kita. Katakan, tangan kuasa Tuhan Yesus harus bekerja dalam hidup saya. Menciptakan resolusi yang luar biasa di dalam tahun ini. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, your new history, sejarah hidup saudara, saudara, itu kenapa kita harus membahasnya? Sebab Yesus tahu siapa kita. Katakan, Yesus kenal siapa saya. Dia tahu persis siapa saya. Ya, bahkan suami ibu, istri bapak, orang tua anak-anak, anak-anakmu hai para orang tua, tidak ada yang tahu. Sepersis Tuhan Yesus mengetahui tiap pribadi kita. Katakan, ini luar biasa. Karena memang dalam Alkitab disebutkan Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Amin. Jadi Yesus tahu siapa saya, siapa saudara. Ternyata sedunia ini gak ada yang bisa memiliki resolusi yang baik di dalam perencanaannya walau hanya setahun aja. Itu sebab karena dia tahu siapa kita, maka dia mau membantu kita. Katakan, karena Yesus tahu siapa saya, maka dia mau membantu saya. Saya mau tanya, berarti saya dan Anda apa? Lemah, bodoh. Amin? Tertinggal, tidak berdaya. Itu sebab dia mau, karena dia tahu siapapun kita. Dan dia mau menolong kita di dalam setiap keadaan. Amin. Itu sebab saya tuliskan, dan ia mau merevisi. Ya, merevisi berarti membuat vision yang baru, membuat version yang baru. Itu sebab dinamakan reversion ataupun versi yang baru. Versi Timothy yang lama, dia mau menjadikan menjadi versi Timothy yang baru. Tergantung si Timothy mau apa tidak. Ya, dia merancang, dia merevisi, dia merancang sejarah baru kita. Amin. Itu sebab saudara dan saya harus menyadari apa namanya sejarah baru saya. Yaitu kalau dia merevisi, dia memperbaharui semua, ya, komputer saya, komputer saudara, ya, kira-kira harusnya kalau sudah 5 tahun atau 3 tahun tidak direvisi, tidak diganti partsnya, tidak diganti CPU-nya, tidak diganti hard disk-nya, tidak diganti sound card-nya, tidak diganti semua macam onderdil di dalamnya. Ya saudara, maka apa yang terjadi? Ya, komputer kita tertinggal. Ya saudara. Nah, itu sebab harus direvisi. Saudara, satu kali Ibu Cindy berkata kepada saya dan pada Ibu Gembala, wah, komputernya papa itu tertinggal sekali. Karena waktu itu komputer saya di mana saya bekerja hanya memakai i3, ya, i3. Tapi mereka di office, ya, staf saya sudah memakai i7, sudah memakai i7. Saya ketinggalan 2 step di bawah mereka. Lalu mereka mengatakan harus diganti. Ya sudah ganti, direvisi. Itu namanya direvisi, bukan dihancurin. Ya, dibuang ke tempat sampah, beli baru, tidak.
Tetapi yang lama ini otaknya, jantungnya, mesinnya diganti yang baru. Nah, kemudian diganti. Jadi saya punya i3 di-upgrade menjadi i7, saudara. Nah, itu merevisi namanya. Membuat version yang baru dari komputer saya. Hidup saya, hidup saudara, sudah pasti kita ketinggalan. Itu sebab kita banyak mengalami ketertinggalan di bidang keuangan, kesehatan, kebahagiaan kita, kemenangan-kemenangan melulu kalah. Saudara, coba minta sama Tuhan. Tuhan, tahun ini mumpung baru 6 hari, tolong revisi saya punya hidup. Supaya sejarah saya yang 2020 yang tidak baik, Engkau ganti supaya saya tidak ketinggalan zaman. Supaya saya boleh menghasilkan hasil yang baik, menerima pekerjaan Allah yang sepenuhnya dalam hidup saya. Katakan, ini luar biasa. Itu sebab para kekasih, ada ayat yang perlu saya sampaikan pada Anda, 3 buah ayat berikut ini, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat 7, 8 dan 9. Ulangan pasal 26 ayat 7 sampai 9. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Saudara, ulangan ini adalah pengulangan, ya, review daripada perjalanan orang Israel, ya, apa yang terjadi dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan diulangi dalam kitab Ulangan. Ya, saudara, mari kita akan baca ayat 7, 8 dan 9. 1, 2. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Jadi ini review, ulangan. Kita sudah ada di sini di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, saudara, Musa berkata, dan kita sudah mengalami kelimpahan. Kita dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir. Ya, saudara, dan kita sudah tidak ada lagi pada sejarah yang lama, sudah tidak ada. Tuhan mendengar teriakan kita, ayat yang ke-7. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Jadikanlah ayat 7 ini sebagai history sejarah 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15 dan sebelumnya. Bagaimana kita mengalami penindasan, kesukaran, kesulitan, ya, penderitaan, kesengsaraan. Coba, komplit banget. Hidup manusia ini tidak jauh dari hal-hal yang disebutkan ini. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tidak jauh. Kita bahkan begitu dekat dengan semua keadaan ayat 7 ini. Dan mungkin tahun kemarin kita mengalaminya. Ya, itu sebab ada kalimat nomor 1 yang istimewa. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Berseru kepada Tuhan. Ini adalah satu resolusi kita. Satu cita-cita kita, satu penyelesaian yang akan kita dapat, yaitu dengan berseru kepada Tuhan. Katakan, dengan berseru kepada Tuhan Yesus, saya mendapatkan resolusi yang baru, revisi hidup, dan sejarah saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Coba, kalau Tuhan mendengar seruan saya, seruan saudara, maka Dia mengeluarkan kita dengan apa? Dengan tangan yang kuat, lengan perkasa,
dan dengan perbuatan-perbuatan mujizat. Jadi, semua katakan jadi, berdasarkan ayat perjanjian lama ini, saya boleh berharap kepada saya, tangan Tuhan yang perkasa dan kuat akan mulai bekerja dengan tanda dan mujizat. Amin. Jadi saudara, kalau saudara dan saya berseru kepada Dia di awal tahun ini, beruntung kita. Bukan di pertengahan tahun, apalagi menjelang penghujung tahun 2021. Tidak, tapi di awal. Saudara tahu maksudnya? Kalau kita sudah berseru kepada Tuhan di awal tahun, maka kita sepanjang tahun yang masih panjang, kita boleh mengalami pekerjaan tangan dan lengan Allah yang dahsyat. Amin. Itu sebab di dalam ayat yang ke-9, Ia membawa kami ke tempat ini. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam tulisan ayat 9 ini, kita sekarang sudah menempati tempat ini. Yang indah, yang makmur, yang penuh dengan kesejahteraan. Jadi saudara, di sini kita melihat hilangnya, tenggelamnya sejarah yang lama, saudara, sehingga kita ini berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Sengsara, menderita, penindasan, kesesakan. Kemudian Tuhan membuang yang lama, lalu memberi kepada kita masa depan, satu hal sejarah yang baru. Katakan luar biasa. Katakan, saya ingin ayat 9 terjadi pada saya. Ya, nah itu sebab para kekasih di sini kita melihat, maka Tuhan memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ungkapan perjanjian lama ini memang istimewa. Susu itu menunjukkan bahwa peternakan mereka akan berlimpah. Baik susu kambing, domba, maupun susu lembu, susu kerbau. Ya saudara, susu onta, semua berkelimpahan. Dan madunya. Madu menunjukkan kepada perkebunan mereka. Pada daerah di mana mereka bisa menghasilkan itu lebah, menghasilkan madu. Perkebunan mereka. Saudara, pertanian mereka. Jadi peternakan mereka, pertanian mereka diberkati luar biasa. Saudara, mereka mendapatkan yang luar biasa. Hasil akhir yang hebat. Katakan, tahun ini saya percaya Tuhan memberikan hasil akhir susu dan madu dalam segala aspek hidup saya yang manis. Amin. Sebab saudara harus percaya dan pegang ini firman. Tuhan bikin my new history in this year. Kalau engkau membuat sejarahku pada tahun ini, wah itu sejarah yang luar biasa. Aku pasti melupakan sejarahku yang lama, yang tidak karu-karuan, yang penuh dengan tangis dan air mata, keluh kesah dan sesambat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di sini kita melihat saudara, ada sesuatu comparison, perbandingan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25. Mari kita akan membuka. Supaya kita tahu dengan jelas, ya saudara, ketika mereka masih di dalam keadaan yang sulit di dalam hidup mereka. Keluaran pasal yang kedua, ayat 24 dan 25. Saudara, inilah historinya. Yaitu ketika Tuhan secara belak-belakan mengatakan pada seorang manusia yang baru dipanggil oleh Tuhan. Dan si manusia ini baru pertama kali mendengar langsung suara sabda Allah. Siapa manusia ini? Musa. Saudara, Musa belum kenal Tuhan. Allah Yehova belum kenal. Itu sebab dipanggillah ketika dia menggembalakan ternaknya. Ya saudara, kita akan baca. Ayat 24 dan ayat 25. 1, 2. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham,
Iska, dan Yakob. Maka Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Jadi Allah kemudian mulai menunjukkan kepada seorang yang akan dipilihnya. Ya, pasal 3 ayat 1, adapun Musa ini yang dipilih oleh Allah untuk sesuatu histori yang baru, sejarah yang baru bagi Israel. Saudara yang kekasih, kita tahu pada waktu itu Musa, dia di dalam keadaan melarikan diri. Karena dia telah memukul dengan tangan kosong 1 kali pukulan sampai mati seorang Mesir. Ya, saudara, dan Musa adalah orang Ibrani, bukan orang pribumi Mesir. Jadi sebagai orang asing di sana, wah, perbuatan dia sangat teledor. Perbuatan dia sangat kriminal. 3 kali lipat hukuman daripada orang Mesir. Saudara, jadi kita tahu bahwa Musa dalam keadaan masalah waktu itu. Dia dikejar untuk ditangkap dan untuk dihukum. Dan dia melarikan diri. Saudara, dan ketika itu dia menggembalakan kambing dan domba, saudara, dari mertuanya, dan pada waktu dari mertuanya itu Jethro, dan kemudian dia ketemu dengan Allah dalam bentuk semak belukar yang menyala-nyala dengan api. Saudara, tapi semak belukar ini tidak kebakar. Dan dia heran, seumur hidup setua itu, saudara, dia baru melihat. Pada waktu itu dia dipanggil oleh Tuhan, itu umur 80 tahun. Saudara, ada yang umur 80 tahun di sini? Ya, baru mau dipakai Tuhan umur 80 tahun. Saudara bisa bayangkan. Dipanggil oleh Tuhan untuk pertama kali. Untuk apa? Untuk membuat sejarah yang baru. Ya, sejarah baru selalu dibikin oleh Tuhan untuk menghabisi sejarah yang lama. Betul apa tidak? Ya, kenapa ada yang baru? Karena Tuhan berbelas kasih pada erangan, keluh kesah, tangisan mereka. Yang lama ini luar biasa mengerikan. Ya saudara, itu sebab Tuhan memberi sejarah yang baru. Itu sebab para kekasih, di dalam ayat 24 dan 25 dari Keluaran pasal 2 ini, Allah dengar erangan Israel, lalu ingat akan janjinya kepada Abraham, Iska, dan Yakob. Kepada 3 patriark, pada 3 nenek moyang Israel. Saudara, kenapa dikatakan Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Iska, dan Yakob? Ini luar biasa. Saudara, karena kepada 3 nenek moyang ini, Tuhan masing-masing memberi perjanjian. Dan mereka tidak mengalami hasil dari perjanjian Allah. Mereka tidak mengalami. Itu sebab karena mereka masih mengandung perjanjian Allah yang belum dibayarkan Tuhan kepada mereka. Maka sekarang Tuhan memakai momentum ketika orang Israel menjerit dan mengerang kepadanya. Untuk supaya perjanjian Allah kepada Abraham, Iska, dan Yakob diberikan kepada Israel sekarang. Wow. 3 nenek moyang ini mendapatkan 3 jenis perjanjian Allah yang luar biasa. Saya tidak cukup waktu untuk mendeskripsikan dan menyampaikan mengenai soal 3 perjanjian ini. Tetapi saya simpulkan saja bahwa kalimat ini hebat. Allah dengar erangan Israel, lalu Allah ingat akan janji-janjinya kepada Abraham, Iska, dan Yakob. 3-tiganya belum dapat dikasih kepada Israel. 12 suku Israel. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin menegaskan kepada saudara, apapun historimu, sejarahmu para kekasih, apa yang kita alami dan kita sudah kelewat, dan kita tidak kepingin mengalaminya lagi dalam tahun ini, saudara, maka kita harus back to Jesus. Katakan, saya harus kembali kepada Yesus. Sebab dialah gembala agung saya. Dialah juru selamat saya. Dia Allah Maha Kuasa. Dia yang menciptakan saya.
Dia akan membuat sejarah baru di awal tahun ini seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan saya ingatkan janji awal itu yaitu 3 perjanjian, yaitu Abraham, Iska, dan Yakob. 3 itu dipenuhkan. Ini janji perjanjian lama. Saudara dan saya perlu mengingatkan bahwa janji awal perjanjian lama ini berlangsung hingga zaman kita sekarang. Jadi kalau saudara anak Tuhan, saudara boleh berhak menerima bagian perjanjian Allah kepada Abraham, Iska, dan Yakob, saudara. Dan itu ditambah lagi karena kita di perjanjian baru, keempat Injil, kita bisa mendapat perjanjian dari Tuhan Yesus. Masih ditambah surat-surat dari para rasul yang menuliskan surat-surat. Coba, Anda dan saya hidup di perjanjian baru, kita mendapat perjanjian dari Abraham, Iska, dan Yakob, ditambahi perjanjian firman yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Ketika dia naik kembali ke sorga, kita masih ditambahi lagi dengan perjanjian yang diberikan melalui rasul-rasul. Yang merasa diberkati, beri tepuk tangan yang meriah bagi dia juga di rumah saudara. Haleluya. Itu sebab di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 14 sampai 22, saya undang kita bangkit berdiri bersama, ayatnya panjang banget ya. Apa judulnya saudara? Puji-pujian kepada Allah Israel. Ya, jadi Allah Israel ini ialah perjanjian Abraham, Iska, dan Yakob. Itu Allah Israel, Allah Yehova. Mari kita akan baca 14 sampai 22. 1, 2. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Katakan luar biasa. Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali. Kenapa saya mensitir ayat yang panjang ini? Karena inilah sejarah, perubahan sejarah dari lama kepada baru, saudara. Dan dari sinilah kita mau belajar bahwa orang harus di perjanjian baru harus kembali kepada Allah. Katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saya bilang kembali pada perjanjian Allah, maka saudara nyaut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di zaman inilah kita harus kembali pada perjanjian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita tahu bahwa di sini kita harus come back to Jesus. Kita harus kembali kepadanya. Sebab ayat-ayat ini menunjukkan tentang perubahan dari sejarah yang lama kepada satu sejarah yang baru. Ya, ayat yang ke-14. Dari tempat kediamannya ia menilik penduduk dunia, penduduk bumi. Semua dia menilik. Coba saudara bisa bayangkan, saudara, sampai dengan detik ini, hari ini, di seluruh dunia tidak ada satu negara mau memberikan data kependudukannya
kepada negara lain atau kepada PBB yang dianggap atasan dari semua bangsa. Tidak ada. Karena itu rahasia sekaligus kekuatan, sekaligus kelemahan dari satu negara. Tidak ada yang mau. Bagi Tuhan no problem. Kalian tidak usah saling bertukar data kependudukan. Aku dari sorga melihat semua penduduk bumi. Amin. Dia melihat. Dia melihat saya, dia melihat saudara. Semua penduduk bumi. Saudara harus tahu bahwa dia Allah Maha Kuasa. Dahsyat pengetahuannya. Amin. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi tidak main-main loh, hai penduduk bumi, kapanpun kalian hidup, sampai kapanpun kalian mati, Tuhan memperhatikan pekerjaan mereka. Katakan juga, Tuhan memperhatikan pekerjaan dan kegiatan saya. Percaya? Harus percaya. Kalau saudara percaya bahwa saudara diperhatikan sebagai satu penduduk bumi, dua sebagai orang yang sedang bekerja di dunia ini, saudara, maka saudara bisa mendapat belas kasih Tuhan. Wah, pekerjaanmu ini kurang membawa hasil, nak. Pekerjaanmu ini betul-betul pekerjaan yang tidak benar ini. Aku akan ganti menjadi pekerjaan yang benar. Nah, ini satu contoh. Pekerjaanmu tidak akan bisa memberikan kamu masa depan dan hari tua yang baik. Aku akan mengubahnya pada sejarah yang barumu. Aku akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Dia memperhatikan penduduk bumi dan tahu pekerjaannya. Itu sebab Anda dan saya, katakan itu sebab saya harus takut dan gentar kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu segala perkara dalam pribadi saya. Para kekasih, dan itu sebab kita harus bersyukur ya. Dibandingkan dengan ayat 16 dan 17 sebentar, orang yang menaruh harap sebagai penduduk dunia yang diketahui pekerjaannya dan yang mau dihandle, Tuhan mau ikut campur tangan dalam pekerjaan kita sebagai penduduk dunia ini. Tuhan, Alkitab membandingkan dengan ayat 16 dan 17. Coba kita lihat. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya dia. Tidak. Berarti apa? Ada yang memberi keselamatan bagi kita. Amin. Nah, itu perjanjian Tuhan ya, saudara. Dan kemudian seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Semuanya akan sia-sia. Masih mau diulangi? Katakan, saya tidak mau mengulangi. Ya, saudara, kita tidak boleh mengulangi. I and you must not repeat again. And we have to do the new things. We cannot repeat our old history. With all the weaknesses, with all the faults in our life. Now is the time, you and I, to put our trust in Jesus Christ. Only, hanya kepadanya. Maka saudara dan saya, kita akan lebih daripada raja, lebih dari pahlawan perang, lebih dari kuda. Dan saya yakinkan Anda, inilah sejarah yang baru yang Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Di rumah juga ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau menjelaskan kepada kami. Supaya perjanjianmu kepada Abraham, Iskak dan Yakob. Itu diberikan kepada kami walau kami tidak hidup pada zaman mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.